Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin sudah kita bahas hadis ke-12 walaupun belum selesai ya. Hadisnya kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas. Saya pernah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maksudnya duduk di belakang apa yakni bonceng di belakang. Maksudnya bonceng. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia duduk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua dia dibonceng di atas kendaraan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih kuat adalah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lebih kuat? Maksudnya baik, antahi. Kenapa pendapat lebih di belakang kendaraan lebih kuat? Para sahabat itu dibonceng. Karena keadaan seperti ini banyak terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng para sahabatnya. Sampai-sampai dibukukan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Mandah. Ya, Al-Imam Ibnu Mandah memiliki kitab berjudul Ardafun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berapa? 30 lebih, ya, sahabat-sahabat yang dibonceng oleh Nabi. Yang kedua, apa lagi? Ada dua, ya. Apa dulu sih? Kalau seandainya pendapat dia dinasihati duduk kayak begini, maka tidak mungkin seorang itu menasihati di belakang. Di belakangnya. Hal ini tidak sesuai dengan adab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Ibnu Abbasnya di belakang gini, nabinya menasehati, kan nggak cocok dengan adab Nabi Muhammad. Itu dengan adab kita saja tidak cocok, apalagi dengan adab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin saya katakan saya belum menemukan ulama yang menguatkan ini, tapi setelah kita koreksi ternyata ada dalam kitab Bahjatun Nadirin, ya, karangan Syekh Salim Al-Hilali, menguatkan pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng Ibnu Abbas. Walhamdulillah. Taib, ihfadillah yahfadka. Ya gulam inni wa'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah Subhanahu wa taala? Kohar. yakni menjaga agamanya, menjaga syariatnya. Bukan menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga zatnya. Allah tidak perlu, tidak butuh. Tapi maksudnya adalah menjaga syariatnya. Yahfadka. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ada berapa macam? Ya ikut. Nah, ada dua. Yang pertama, yakni pertama Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dunia kita, badan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bahkan setelah kematian seorang hamba akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga apa? Agamanya, dan ini yang lebih penting, menjaga agamanya, menjaga hatinya sehingga istiqomah. Kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sampai mana kemarin? Sampai sini ya? Wa'lam annal ummata belum ya? Belum. Baik. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya umat, ya, umat maksudnya adalah apa? Sekelompok manusia, ya, kelompok manusia. Perlu diketahui bahwasanya kata ummah dalam bahasa Al-Quran memiliki 3 makna. Ummah, kalau antum mendapati kata ummah dalam Al-Quran, dia memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah apa? Jamaah, ini kelompok manusia. Dan ini yang terbanyak. Kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu sekelompok manusia yang banyak, bersatu. Makna yang kedua adalah manusia yang menjadi suri tauladan, yang menjadi contoh, menjadi qudwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Maksudnya apa? Qudwah. Ya, contoh. Yang ketiga adalah waktu, ya, yang bermakna waktu. Seperti dalam surat Al-Kahfi,
Fadzakara ba'da ummah. Dia ingat setelah beberapa waktu. Ya, beberapa waktu. Jadi makna ummah dalam Al-Quran ada berapa? 3 macam. Yang pertama bermakna jamaah, kelompok manusia, dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Kuntum khaira ummah, misalkan. Ini adalah sebaik-baik umat, yakni sekelompok manusia yang banyak. Yang kedua adalah manusia yang menjadi qudwah, suri tauladan. Yang ketiga waktu. Ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini ummah yang mana ini? Waktu apa bermakna? Wa'lam annal ummata, sekelompok manusia, umat, law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in. Kalau mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekalipun mereka bersatu ayyadurruka bi syai'in, untuk memberikan bahaya, madarat kepadamu, bi syai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Rufi'atilamu wa jaffatis suhufu. Pena telah diangkat dan suhuf telah apa? Kering. Suhuf yakni lembaran. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Poin ini memberikan faedah kepada kita 2 hal. Yang pertama adalah keterangan dari Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas bahwa apa yang menimpa kepada manusia, bahwa apa yang menimpa kepada hamba, baik berupa manfaat maupun madarat, itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diambil dari mana? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'. Jadi semuanya telah apa? Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa hamba, baik berupa manfaat maupun madarat, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hal ini menjadikan kepada seorang hamba untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan hamba, walaupun manusia seluruhnya yang ada di dunia ini bersatu untuk membahayakan dirimu atau memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa mewujudkannya. Saya akan berikan satu contoh, yaitu usaha Nabi Muhammad SAW untuk mendakwai pamannya yang tercinta. Siapa? Abu Talib. Untuk mengislamkannya. Nabi SAW sangat berusaha untuk mengislamkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak menghendaki hal itu terjadi. Sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Yani kecintaan tabiat. Karena paman Nabi Abu Talib orang yang mengasihi Nabi Muhammad SAW, dan itu dia adalah pamannya, kerabatnya. Jadi bukan pertanyaan kok Nabi SAW mencintai pamannya yang kafir. Kecintaan tabiat, tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah apa? Cinta yang bersifat loyalitas karena agamanya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, seorang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengislamkan seseorang yang dia cintai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya segala sesuatu.
Walakinna Allaha yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Hal ini memberikan faedah kepada kita. Kalau ada yang bertanya, apa sih hikmahnya? Kok pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam? Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya masuk Islam. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak. Salah satunya adalah untuk memberikan kepada kita faedah bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang manusia, tidak bisa memberikan hidayah. Dia benar, Nabi Muhammad SAW dia memiliki hidayah. Hidayah apa? Al-irsyad, beri petunjuk, dakwah, mengajak. Tapi untuk memberikan taufik, hidayah taufik, itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi SAW memberi hidayah, ya. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Tapi dalam ayat tadi, innaka la tahdi, kamu tidak memberi hidayah. Maksudnya ayat ini tidak bertentangan. Yang dimaksud dengan ayat yang pertama, Nabi SAW memberikan hidayah, maksudnya memberi hidayah irsyad, dalalah, menunjukkan kepada manusia. Adapun ayat yang kedua yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah apa? Hidayah taufik. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik, tidak bisa mengislamkan seorang. Jadi Nabi Muhammad SAW manusia, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ini juga faedah bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Para ulama ahli sirah menyebutkan hal itu. Kalau seandainya mungkin pamannya Abu Thalib itu Islam, ya, tentu orang-orang kufar Quraisy akan mudah untuk apa? Bunuh Nabi Muhammad SAW, untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada yang melindunginya. Ya. Karena Abu Thalib adalah kafir dan dia diwibawai oleh tokoh-tokoh kufar, ya. Akhirnya mereka pun segan untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau semua manusia berusaha untuk memberikan madarat bahaya kepada kita, kalau itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal terjadi. Jadi semuanya telah diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadikan kita apa? Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Bayangkan. Perhatikan. Wa 'alallahi, maf'ul bih diawalkan. Maf'ul bih 'alallahi ini maf'ul bih diawalkan, dikedepankan, padahal maf'ul bih asalnya di terakhir. Fatawakkalu, hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Menunjukkan kepada kita bahwa tawakal hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama persis dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi apa faedah yang dapat kita ambil dari poin ini? Bahwa semuanya, semua yang terjadi pada hamba, menimpa hamba, baik berupa manfaat maupun madarat, semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu menjadikan bagi hamba untuk apa? Hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, minta pertolongan hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Ya, katakanlah, tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidak ada yang menimpa suatu musibah di bumi dan musibah yang menimpa kepada kalian kecuali semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Baik. Faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari poin tadi adalah bahwa apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz semuanya telah selesai, tidak bisa dirubah. Diambil dari kata rufi'atil aqlam
wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam wa jaffatis as-suhuf. Telah diangkat pena. Maksudnya apa? Tidak bisa dirubah lagi. Ya, semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya, amalnya, ya, kebahagiaan dan kesengsaraannya, umurnya, semuanya, rizkinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulis dalam Lauhul Mahfuz, tidak bisa dirubah. Ya, kalau ada yang berkata, kalau begitu apa faedahnya kita beramal? Toh kita semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, biar aja. Kita nyantai-nyantai aja, kalau memang nanti takdirnya masuk surga ya dapat surga. Kalau memang masuk neraka, ya memang lagi apa? Nasibnya. Ya. Kerumitan ini telah pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkata setelah Nabi menjelaskan hal itu, "Fa fimal amal ya Rasulullah?" Kalau begitu, untuk apa kita beramal wahai Nabi? Jawab Nabi apa? La i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tidak. Tapi beramalah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap apa yang dia amalkan. Ya, kalau dia dimudahkan masuk surga, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu amalan yang dapat mengantarkannya ke surga. Demikian juga sebaliknya. Karena kita tidak tahu benar Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita surga dan neraka. Tapi apa kita tahu? Kalau kita ini termasuk surga, termasuk penduduk surga atau neraka? Nggak tahu kan? Kalau memang tidak tahu, maka semua orang dengan fitrahnya dan dengan akal sehatnya tentu akan milih apa? Ya masuk surga. Maka dengan demikian berusahalah, ya, ambillah beberapa sebab yang dapat mengantarkan kamu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu para ulama sepakat dan orang yang berakal pun sepakat, ya, tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan dalam melakukan maksiat. Ya. Kalau ada orang misalkan melakukan maksiat, mencuri, kalau kamu tanya, ngapain kamu mencuri? Emang sudah takdirnya. Apa jawabannya? Jawabannya ada dua macam. Jawaban yang pertama, ya, secara dalil. Secara dalil dulu. Ya, secara dalil. Kasih dalil bahwasanya mencuri itu haram. Dan dalam Islam hukumnya apa? Dipotong. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Dan kasih dalil-dalil yang lainnya. Kalau belum terima, apa? Kasih yang akal-akalan. Ya, yaitu apa? Dengan tangan, tonjok aja. Ya, kalau dia kesakitan, ngapain kamu nonjok saya? Bilang, ini juga takdir. Kalau kamu mencurinya dengan takdir, saya mukul kamu juga takdir. Kalau kamu nggak terima saya pukul, ngapain kamu juga apa? Mencuri. Paham ya? Jadi ada, tapi pakai dalil dulu. Kalau dia nerima, ya alhamdulillah. Kalau nggak terima, orang itu kadang susah. Kalau dikasih lembut nggak bisa, kasih agak kasar dikit. Tapi jangan sampai masuk rumah sakit ya. Apalagi kalau masuk kuburan. Ya, untuk sebagai pendidikan. Ya, baik. Dan itu pun lihat-lihat. Tidak sembarangan kemudian dipraktekkan. Kepada siapa? Kalau yang agak gede, ya, yang nempelingnya agak orang kurus, ya jangan. Nah itu, ya mungkin kepada bapak, kepada anaknya, atau kepada misalkan orang-orang yang diberi apa kekuatan gitu ya. Yakni misalkan orang polisi atau yang memang diberi wewenang dalam hal ini. Adapun kalau kepada sembarangan orang, ya mungkin nanti tambah meruncingkan masalah. Nah, jadi semuanya telah ditentukan oleh Allah. Baik, ada masalah lagi. Kalau memang semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan beberapa hadis yang mengindikasikan adanya perubahan dalam takdir? Seperti hadis man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia silaturahmi, menyambung silaturahmi. Tuh. Umur kan sudah ditentukan, rizki kan sudah ditentukan. Lah kok kemudian apa? Pengen dipanjangkan atau diluaskan rizkinya. Berarti kan apa? Ada perubahan. Ya. Kita katakan tidak ada kerepotan dalam hadis ini. Atau repot?
Enggak repot? Enggak, alhamdulillah. Caranya bagaimana? Cara memahami hadis ini. Kelihatannya bertentangan kan? Kan sudah ditentukan. Kok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Ingin dipanjangkan berarti aslinya 50 jadi 55 misalkan. Ya. Baik. Kita katakan pemahaman yang benar. 50 jadi 55. Tapi semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? 50. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Jadi asalnya 50 jadi berapa? 55. Tapi semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Tatkala dia menulis, misalkan si fulan, dia dikasih 50. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya si fulan ini nanti akan menyambung silaturahmi sehingga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan jadi 55. Jadi 50 dan 55-nya semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Paham? Paham atau belum ini? Paham ya? Jadi 50 misalkan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya berarti menjadi berapa? 55 atau jadilah 60 dengan silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala tahu tatkala dia menulis dalam Lauhul Mahfuz ya, si A ini umurnya 50. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya dia nanti ini apa? Akan menyambung silaturahmi sehingga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 60. Berarti ketentuannya dia nanti punya umur berapa? 60 karena dia silaturahmi. Jadi tidak ada pertentangan. Karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 60 tidak bisa dirubah lagi. Paham? Kalau nggak paham, ulangi lagi nanti. Tanya kepada yang paham. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ihfadillaha tajidhu amamak. Dalam riwayat selanjutnya ya. Ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kamu akan mendapati Allah SWT di depan. Yakni Allah SWT akan membantumu. Allah SWT akan melapangkan kesusahanmu. Ya, sama seperti ihfadillaha yahfadka. Ta'arraf ila Allahi firraha ya'rifka fis syiddah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yakni jagalah syariatnya. Jagalah perintahnya, jauhilah larangannya. Ya. Firraha dalam masa yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Ya'rifka fis syiddah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui kamu ya dalam kesulitan. Jadi barang siapa yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala akan membantunya tatkala dia dalam keadaan kesulitan. Dan ini yang merupakan adat Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lihat dan perhatikan Nabi siapa yang dimakan oleh ikan? Nabi Yunus alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin apa? La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia bukan termasuk orang yang banyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, di waktu senang, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentu dia akan terus di dalam perut ikan tersebut sampai apa? Ila yaumi yub'atsun, sampai dia mati. Tetapi karena Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ini contoh siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, contoh Taghut Fir'aun tatkala musibah telah menimpanya, sudah tenggelam gitu ya bersama bala tentaranya. Begitu dalam kisah itu kan, dalam kisah Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyeberang lautan yang telah terbelah ya. Setelah semuanya selamat, Fir'aun dan bala tentaranya di tengah-tengah mengikuti
Setelah itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dalam keadaan tenggelam apa? Beriman. Aman. Saya beriman dengan Rabbnya Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Tapi apakah hal itu bermanfaat? Tidak. Al-ana asaita. Al-ana asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru bertaubat? Padahal kamu sebelumnya orang-orang yang bermaksiat dan merusak. Jadi ingat, bedakan antara Nabi Yunus dengan Fir'aun. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesusahan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Mengingat Allah Subhanahu wa taala di masa lapang, di masa senang. Dan Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa kesempitan, tidak ditolong. Kenapa? Karena dia dalam masa lapang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Ini sama. Apa yang menimpa kamu dan apa yang meleset kepada kamu ini tidak akan berubah. "Lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersama kesabaran. Orang yang sabar maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya memerintahkan kepada kita untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan teruslah kalian dalam sabar. Isbiru wasabiru. Sabiru itu terus menerus di dalam kesabaran. Dan insya Allah nanti akan kita bahas dalam hadis yang selanjutnya tentang apa? Sabar agak luas. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya al-faraj ma'al karb. Al-faraj itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ma'al karbi, dengan kesusahan. Yakni kesusahan apabila telah sangat, maka disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menyingkapnya, menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra," wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Perhatikan ayat ini. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kesusahan ada kemudahan. Baik. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebut inna ma'al usri, kesusahan berapa kali? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Berapa kali Allah SWT menyebut al-usr? 2 kali. Kemudahan disebut oleh Allah SWT 2 kali juga. Tetapi apakah sama? Tidak. Kenapa? Karena sekalipun sama dua-dua sama-sama 2. Al-usr, kesusahan, disebut 2 kali. Yusra disebut 2 kali juga. Tapi beda. Al-usr disebut oleh Allah SWT dengan ma'rifat. Al-usr pakai alif lam. Kalau yusra disebut dengan oleh Allah SWT dengan nakirah. Contoh ma'rifat nakirah dalam nahwu, dalam bahasa Arab itu ada ma'rifat, ada nakirah. Tandanya ma'al usri ada alif lamnya. Al. Inna ma'al usri. Yusra tidak, itu nakirah. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yusra. Yusra. Karena nakirah itu bersifat umum, dia lebih besar. Oleh karena itu sekalipun di situ secara bilangan sama, kesusahan disebut 2 kali, kemudahan disebut 2 kali, tetapi kemudahan lebih banyak daripada kesusahan. Karena kemudahan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara nakirah, sedangkan kesusahan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifat. Oleh karena itu ya akhi, apabila engkau dalam kesusahan, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Pasti menolongmu. Yakinlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Samkan hal ini dalam kehidupan kita.
Karena masing-masing kita mesti suatu saat akan mengalami apa? Kesusahan, kesulitan. Ya, apabila mengalami kesusahan, kesulitan, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya, kita memiliki Rabb yang mampu untuk membantu kita dalam segala kesulitan. Apa sih yang tidak dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dulu antum nggak membayangkan di Indonesia bisa di Saudi, bisa di masa orang sekire saya bisa nanti naik haji misalkan. Dalam bayangan mungkin apa? Kayaknya nggak mungkin. Ya. Tapi kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mampu. Demikian juga segala kesulitan. Ya. Jadi segala kesulitan. Kalau kesulitan tersebut bertambah parah, itu pertanda dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Nuh alaihi salam, ingat Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala akan dibakar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolongnya dan menjadikan api dingin. Kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ingatlah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, ditunggu oleh Allah SWT sampai kesulitan itu sangat sulit, baru datang pertolongan Allah SWT. Kenapa? Untuk menguji. Ya, sebatas manakah kesabaran kita? Sebatas manakah doa kita, usaha kita kepada Allah SWT? Kalau bertambah susah kan kita bertambah apa? Banyak berdoa kepada Allah. Tapi kalau orang yang baru dikasih musibah sedikit aja sudah mengeluhnya bukan main, ya akhirnya dia meninggalkan doa kepada Allah SWT. Cari kemudian apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Akan saya beri contoh satu saja. Orang yang kena musibah misalkan sakit, ya, atau anaknya, keluarganya kena sakit, ya. Kalau dia sabar, banyak berdoa kepada Allah SWT, suatu saat Allah SWT akan memberikan apa? Jalan keluar. Tapi kalau orang yang tidak sabar, baru dikasih sebentar, sehari, 2 hari, mungkin 1 minggu, 1 bulan, waduh ini 1 bulan sudah lama, otaknya sudah pusing, cari jalan yang diharamkan oleh Allah SWT. Mungkin ke dukun, mungkin ke orang pintar, mungkin ke paranormal, sama aja ya, cara-cara yang haram. Tapi diuji oleh Allah SWT apa? Kesabaran tersebut. Kalau dia sabar, Allah SWT akan menolongnya. Sebagaimana sunnatullah kepada para hamba.